Shalom, selamat malam semuanya. Senang sekali bisa berjumpa kembali malam hari ini bersama saya dengan Boaz Tony dari Lembaga Bara Digital Ministry, di mana program malam hari ini diadakan oleh Lembaga Bara Digital Ministry yang bekerja sama dengan beberapa akun, diantaranya ada Pengharapan Kekal, Motivasi Kristen, di mana malam hari ini kita live di 5 akun sekaligus, baik di Instagram, di Facebook, maupun juga ada di YouTube. Dan saya juga perlu menyampaikan program kita diadakan selama 30 menit, diawali dengan penjelasan, kemudian nanti ada diskusi. Dan malam hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu siapakah sebenarnya orang Kristen itu? Saya ulangi sekali lagi, siapakah sebenarnya orang Kristen itu? Wow, pasti banyak yang bertanya-tanya, apakah selama ini saya sudah disebut orang Kristen atau seperti apa ya? Dan seperti apakah sebenarnya orang Kristen yang sesungguhnya itu? Dan malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan hambanya, yaitu Pendeta Paulus Surya, yang akan menolong kita untuk menjelaskan topik kita malam hari ini. Dan rekan-rekan, saya perlu juga menyampaikan bahwa jikalau memiliki pertanyaan bisa menuliskan di kolom komentar. Demikian juga jikalau ada pokok doa dapat juga disampaikan di kolom komentar, dan ada rekan kita yang akan mencatat dan mengirimkan kepada kami. Baik, sebelum kita mulai, saya akan mengawali dengan doa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami, terkhusus buat malam hari ini. Kami kembali dalam program yang diadakan oleh Lembaga Bara Digital Ministry. Kami bersyukur ya Bapa, kiranya program live malam hari ini semua bisa berlangsung dengan baik, baik setiap peralatan yang kami pakai, media yang kami gunakan, semua berfungsi dengan baik ya Bapa, sehingga pada akhirnya semua bisa berlangsung dengan baik, dan demikian juga setiap kami yang menyaksikan, kami bisa menyaksikan dan mengerti setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Tuhan urapi untuk hamba-Mu. Kami menyerahkan dari awal hingga pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saya akan mempersilakan buat hambanya yaitu Pendeta Paulus Surya. Beliau merupakan seorang gembala sidang, seorang pembicara juga. Bahkan kita bersyukur bisa bersama-sama dengan kita malam hari ini. Baik, saya persilakan kepada hambanya, Pendeta Paulus Surya. Selamat malam rekan-rekan sekalian dimanapun saudara-saudara berada, juga Pak Tony selamat malam. Malam hari ini topik yang akan kita diskusikan seperti Pak Tony tadi sebutkan, yaitu siapakah sebenarnya orang Kristen itu? Atau siapakah sebenarnya pengikut Kristus atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu? Saya mau mendasarkan jawaban atas pertanyaan ini dari 2 ayat firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara-saudara sekalian, dari 2 ayat ini, 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2, kita bisa melihat ada 4 istilah yang dipakai di situ untuk menunjukkan siapa sebenarnya orang Kristen atau orang pendatang atau orang yang disebut sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Yang pertama adalah sebagai pendatang, ya. Jadi di situ dikatakan orang-orang pendatang. Nah, saudara-saudara, arti kata pendatang adalah orang asing yang menetap sementara. Kata pendatang ini dikenakan oleh juga penulis surat Ibrani di dalam Ibrani 11 ayat 13, yaitu para tokoh di situ seperti Henokh, Nuh, Abraham. Itu dikatakan bahwa mereka mengakui bahwa mereka itu di dunia ini sebagai orang asing dan pendatang. Jadi sebenarnya orang Kristen
Orang yang percaya Yesus, pengikut Kristus, bisa dikatakan sebagai warga kerajaan surga yang tinggal sementara di dunia ini. Dan kebenaran ini memberi sesuatu kekuatan tersendiri jikalau kita itu pahami, kita itu hayati di dalam kita menghadapi berbagai masalah kehidupan. Dan ini ditekankan oleh Rasul Petrus juga untuk menguatkan orang-orang Kristen penerima surat 1 Petrus ini yang pada masa itu sedang dianiaya oleh kekaisaran Romawi di bawah Kaisar Nero. Dan ini juga menjadi kekuatan bagi setiap orang percaya termasuk saudara dan saya. Jikalau kita memahami sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sejati, kita ini hanya pendatang. Saudara, pernah ada seorang raja yang dia menginginkan seorang bawahannya yang sudah cukup tua untuk membuatkan dia cincin yang sangat bagus yang diberi tulisan. Tulisan itu, raja itu minta pada waktu dia susah, dia akan terhibur. Pada waktu dia senang, dia juga akan tidak takabur atau lupa diri. Tolong ada satu tulisan di cincin itu. Karena pembuat cincin emas itu seorang yang tua yang sudah banyak pengalaman. Nah, kemudian dikasih waktu 3 bulan. Kemudian pembuat cincin itu, bapak tua itu berpikir sampai harinya kemudian dia menyerahkan cincin itu. Sang raja pada waktu melihatnya, dia begitu senang karena di situ tertuliskan kata-kata "This too shall pass." Yang ini pun akan berlalu. Jadi raja tahu, oh pada waktu menghadapi kesusahan, dia tahu kesusahan ini cuma sementara, penderitaan ini sementara, ini pun akan berlalu. Tetapi pada waktu dia itu senang, dia itu sedang lancar-lancar, juga diingatkan supaya jangan lupa diri, itu semua juga sementara. Nah, cerita ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang Kristen itu adalah pendatang, warga kerajaan surga yang menetap sementara di dunia ini. Kita tahu bahwa pada waktu kita menghadapi penderitaan dalam dunia ini, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah masa depan dan sebagainya, itu semua hanya sementara. Dan pada waktu kita senang, nah ini luar biasanya bagi orang Kristen, bagi orang yang percaya, kita diingatkan meskipun sukacita di dunia ini juga sementara, tetapi sukacita di dunia ini menggambarkan adanya sukacita kekal bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, siapakah orang Kristen itu? Berdasarkan 1 Petrus 1, 1 dan 2, orang Kristen itu sebenarnya adalah seorang pendatang, warga kerajaan surga yang menetap sementara di dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara sekalian, yang kedua, istilah yang kedua yang dipakai oleh Rasul Petrus untuk menggambarkan siapa sebenarnya orang Kristen ini, yaitu umat pilihan. Jadi di dalam 1 Petrus ini sendiri, Rasul Petrus memang memakai istilah Kristen ya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 16, orang Kristen. Nah, definisi salah satunya di dalam ayat 1 dan 2 ini. Yaitu yang kedua adalah umat pilihan. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Kata rencana di situ sebetulnya lebih tepat diterjemahkan seperti bahasa Inggris, yaitu foreknowledge. Pengetahuan sebelumnya. Artinya Allah memilih kita itu karena Allah mengenal kita dalam kasih-Nya. Mengenal kita dalam kasih-Nya, di dalam kekekalan itu, mengenal kita dalam kasih-Nya. Sehingga kita ini menjadi umat pilihannya. Kita dipilih karena kasih Allah. Dan itu dikenakan, istilah umat pilihan ini, sebenarnya di dalam perjanjian lama, itu dikenakan kepada bangsa Israel. Tetapi di dalam perjanjian baru, dikenakan kepada setiap kita, orang-orang Kristen, orang percaya sejati kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam surat Petrus ini juga, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kepada orang-orang Kristen, penerima surat 1 Petrus ini, Rasul Petrus mengatakan demikian, kamulah bangsa yang terpilih. Jadi bangsa yang terpilih ini adalah orang-orang Kristen. Untuk apa kita dipilih? Selanjutnya Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 9 itu mengatakan,
Kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Jadi siapakah sebenarnya orang Kristen itu? Umat pilihan Allah yang bukan dipilih untuk hanya menikmati hidup bagi diri sendiri, tetapi supaya menjadi berkat bagi orang lain melalui menjadi saksi bagi perbuatan Allah yang besar, yaitu Injil Kristus Yesus, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saya pernah mengunjungi seorang bapak yang baru datang ke Perth ini dan ikut kebaktian beberapa kali di gereja di tempat saya melayani. Nah, pada waktu saya datangi bapak ini, saya kemudian mengenal bahwa, oh, bapak ini ternyata dulunya atau sebelum datang ke Perth, dia itu banyak melayani di gereja di Jakarta. Nah, lalu karena saya tahu dia itu suka melayani, saya katakan, Pak, kalau Bapak nanti memang mau bergereja di tempat saya melayani, Bapak nanti juga bisa ikut melayani bersama dengan saya, bersama dengan yang lain, bahkan Bapak nanti bisa jadi pengurus juga. Tapi pada waktu saya bilang begitu, ternyata Bapak itu memberikan jawaban yang agak mengejutkan saya. Dia mengatakan begini, oh Pak Paulus, saya kalau mau makan enak di restoran, lebih baik saya tidak lihat dapurnya. Loh, apa maksudnya Pak? Saya bertanya. Lalu dia mengatakan gini loh, kalau saya itu mau makan enak di restoran, ya saya datang saja, saya pesan. Saya tidak mau lihat dapurnya, bagaimana cara kokinya itu memasak. Karena kalau nanti saya malah lihat dapurnya, saya lihat, oh kokinya ternyata kurang bersih. Sambil masak, dia bersin lupa masuk ke makanannya, tercampur. Atau dia pilek, lalu masuk ke situ. Nanti saya malah tidak bisa menikmati. Jadi lebih baik, saya itu ke gereja seperti orang ke restoran saja. Saya ikut kebaktian, selesai itu ya pulang. Nanti kalau saya ikut pelayanan, atau nanti kalau saya itu ikut jadi pengurus apalagi, terus saya tahu dapurnya gereja, saya tahu ternyata, oh pengurus-pengurus juga hidupnya ada yang tidak benar. Oh ternyata ada orang-orang yang jadi pimpinan juga hidupnya nggak benar. Nanti saya malah tidak bisa menikmati jadi orang Kristen. Wah, pada waktu dia mengatakan begitu, saya pikir saya mau jawab apa ya? Dalam hati saya berdoa, lalu Tuhan memberikan hikmat. Saya ingatkan dia bahwa Pak, memang kita itu sebetulnya melayani itu sebetulnya untuk siapa ya? Kita ini kan sebetulnya diselamatkan menjadi umat pilihan Tuhan. Kita itu bisa percaya Tuhan Yesus. Kan bukan untuk diri kita ya. Kita ini sebetulnya kan hidup harus memuliakan Tuhan, boleh melayani Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita diselamatkan untuk itu, bukan diri kita sendiri. Jadi Pak, saya minta untuk didoakan dulu ya. Jangan putuskan dulu, doakan dulu. Dan kurang lebih 2 minggu kemudian saya bersyukur Bapak itu pada waktu datang ke gereja, dia bercerita, benar Pak Paulus, setelah saya renungkan, iya, saya ini dipilih Tuhan, diselamatkan bukan untuk diri saya sendiri, tetapi supaya menjadi berkat bagi orang lain, memberitakan Injil Tuhan. Meskipun kita itu ada banyak kekurangan, tetapi kita dipanggil. Kita bukan untuk menghindari, mencari kesenangan diri sendiri. Tentunya memang saya kemudian jelaskan, dapurnya gereja manapun itu pasti ada kotornya. Karena kalau gereja itu tidak ada kotornya, itu menunjukkan bahwa ya jangan Bapak masuk juga ke situ, karena nanti ngotorin, karena tidak ada sebetulnya gereja itu yang sempurna ya. Kalau ada yang sempurna, kita yang sempurna jangan masuk. Tapi gereja itu tidak sempurna. Dan kita dipanggil menjadi problem solver, bukan menjadi sumber problem. Dan kita dipanggil pada waktu kita sudah dipilih dan diselamatkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, itu yang kedua. Kita orang Kristen ini sebenarnya siapa? Kita ini pendatang, kita ini umat pilihan, dan saudara-saudara juga yang ketiga, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita ini umat yang dikuduskan. Ya, di dalam 1 Petrus 1, 1 dan 2 dikatakan, dan yang dikuduskan oleh Roh. Istilah dikuduskan itu artinya dipisahkan. Dipisahkan dari dunia untuk Allah. Karena kita ditebus oleh Kristus, maka kita ini dipisahkan untuk hidup bagi Tuhan. Berbeda dengan dunia ini. Nah, saudara-saudara, di dalam 1 Petrus 1 itu yang dikatakan,
Penerima surat 1 Petrus itu adalah orang-orang Kristen yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Itu kota-kota banyak orang menyembah berhala di sana. Sehingga Rasul Petrus perlu mengingatkan identitas mereka sebagai orang Kristen adalah umat yang sudah dikuduskan, yang harus berbeda dengan dunia sekitarnya. Dan itu menjadi kekuatan tersendiri bagi penerima surat orang-orang Kristen untuk hidup berbeda dengan dunia ini. Jadi saudara-saudara, kita orang Kristen sebenarnya siapa? Kita ini pendatang, warga kerajaan surga yang hanya sementara. Kita ini umat pilihan Tuhan dan umat yang dikuduskan. Umat yang dikuduskan, umat yang dipisahkan bagi Tuhan. Hidup berbeda dengan dunia ini. Hidup bagi Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Saudara-saudara, satu kali ada seorang pria yang umur sekitar 58-59 tahun. Dia ketemu dengan dokternya, lalu dokternya itu memberikan hasil tes darah laboratorium bapak itu yang umur 58-59 tahun. Nah, pada waktu dokter itu memeriksa hasil lab darahnya, lalu dokter itu mengatakan, oh, hasilnya lumayan bagus. Istilah lumayan bagus membuat bapak itu bertanya-tanya, loh dok, kok lumayan bagus? Jadi saya ini, pria itu bertanya, kira-kira bisa hidup umur sampai 90 tahun tidak dok? Lalu dokter itu juga bingung ditanya begitu. Pada waktu ditanya begitu, dokter itu kemudian bertanya begini, oh kamu mau hidup sampai usia 90 tahun, kamu suka merokok enggak? Pria itu mengatakan, tidak dok, saya tidak suka merokok. Kamu suka minum bir, suka minum alkohol? Oh tidak dok, tidak. Kamu suka makan makanan yang berkolesterol, yang berlemak-lemak enggak? Goreng-gorengan, kepiting, dan yang enak-enak, begitu kamu sering makan enggak? Oh enggak dok, saya jaga juga makanannya. Wah, pria itu sudah senang ya. Lalu dokter itu tanya lagi, kamu suka judi enggak? Wah enggak dok. Kamu suka ke klub malam enggak? Main perempuan dok? Amit-amit dok, saya enggak. Semua itu enggak. Lalu dokter itu terdiam. Lalu tiba-tiba dokter itu mengatakan begini, kalau kamu tidak suka semua itu, untuk apa kamu mau umur panjang sampai 90 tahun? Saudara, ini mungkin satu cerita imajinasi saja yang saya baca di satu buku ya. Tapi ini mau menunjukkan bahwa orang dunia ini menilai kebahagiaan hidup itu ya dengan hal-hal yang tidak benar tadi. Tetapi kita orang yang sudah dikuduskan, ditebus oleh Kristus, dipisahkan dari dunia ini, kita seharusnya tidak menilai kesenangan, kesukacitaan hidup itu berdasarkan hal-hal yang ditanyakan dokter itu kepada pria ini. Saudara dan saya orang Kristen, kita ini pendatang, umat pilihan, umat yang dikuduskan, dan yang keempat, berdasarkan 1 Petrus 1 dan 2 ini, saudara dan saya orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah umat yang taat pada Kristus. Umat yang taat pada Kristus. Yaitu kata-katanya di dalam ayat 2 dikatakan supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Saudara-saudara, menerima percikan darahnya. Taat lalu menerima percikan darahnya. Ini latar belakangnya itu ada di Keluaran pasal 24. Di mana di sana itu dijelaskan bahwa orang-orang Israel itu berjanji kepada Tuhan yang sudah memberikan hukum-hukumnya, mereka mau taat. Nah, pada waktu mereka berjanji mau taat, maka kemudian Musa mengambil darah dari binatang yang dikorbankan dan dipercikan atau disiramkan kepada umat Israel. Itu menunjukkan peneguhan. Jadi mau taat, lalu ada menerima percikan darahnya sebagai peneguhan. Mau taat, ada peneguhan. Nah, bagi kita orang yang mau taat pada Yesus Kristus, orang Kristen adalah orang yang mau taat kepada Yesus Kristus, kita pasti juga akan menerima peneguhan dari Tuhan yang menguatkan iman kita. Contohnya begini, ada seorang pemuda Kristen yang sedang cari kerjaan,
tetapi cari kerjaan itu ternyata sulit ya, tidak begitu gampang. Ya, dia satu kali naik sepeda motor, lalu dia pergi cari-cari kerjaan begitu. Dan di satu pertokoan, dia sedang mencari-cari tempat untuk dia itu bisa melamar. Ternyata tanpa sengaja dia itu menyerempet sebuah mobil sedan baru, mobil Mercedes. Wah, pada waktu dia serempet, ada goresan di situ. Wah, ini mobil baru. Ternyata tidak ada orang yang lihat. Jadi dia sudah mau pergi, tinggalin begitu saja. Karena kalau dia ganti, dia juga nggak bisa. Tapi pada waktu dia mau pergi, dia pikir, dia ini orang Kristen, masa dia melakukan hal seperti ini? Nggak apa-apa deh, saya belum bisa bayar pun atau harus nyicil pun, ya udah nggak apa-apa. Jadi dia tungguin di situ. Dia tungguin di situ, ternyata tidak berapa lama pemilik mobil itu datang memang. Lalu dia menceritakan kejadiannya, dia minta maaf. Dia ini sedang cari kerja, tapi ternyata dia malah menyerempet mobil yang baru itu. Dan saudara-saudara, rupanya melalui apa yang diceritakan, karena dia jujur, ternyata pemilik mobil itu kemudian mengatakan, oh kamu mau kerja? Ya sudah, kerja saja sama saya, nanti gajinya bisa dipotong sedikit-sedikit untuk mengganti kerusakan menyerempet mobil saya. Saudara perhatikan di sini ya, pemuda ini sebagai orang Kristen, taat kepada firman, taat kepada Tuhan Yesus, lalu menerima peneguhan daripada Tuhan, yaitu apa yang dilakukan itu diteguhkan oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, kisah seperti ini tidak selalu kita itu bisa terjadi persis ya. Tetapi saya percaya kalau kita taat kepada Tuhan, maka ada peneguhan dalam caranya Tuhan untuk menguatkan iman kita. Jadi sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, saudara dan saya adalah pendatang, umat pilihan, umat yang dikuduskan dan dipanggil untuk taat pada Kristus. Dan biarlah saudara-saudara yang mendengar semua ini diberkati. Setiap saudara yang masih belum di dalam Kristus, mari juga untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Demikian Pak Tony, mungkin sekarang waktunya untuk tanya jawab atau kita bisa diskusi. Wow, terima kasih banyak Pendeta Paulus. Dan malam hari ini ada beberapa poin yang saya sudah dapatkan, saya catat juga. Jadi setiap kita itu, setiap malam selalu ada catatan karena kita mendapatkan firman Tuhan dari hamba-hambanya yang luar biasa. Dan malam hari ini topiknya adalah siapakah sebenarnya orang Kristen itu. Jadi rekan-rekan jikalau ingin menyampaikan pertanyaan langsung saja di kolom komentar. Kemudian juga jikalau memiliki pokok doa bisa langsung sampaikan di kolom komentar karena nantinya kita akan bahas bersama-sama. Jadi ada beberapa poin yang saya dapatkan di mana kita itu sebagai pendatang, wow ini tidak semua bisa menyadari hal ini bahwa sebenarnya kita sebagai pendatang di tempat ini, di dunia ini, di mana kita punya kewarganegaraan yang khusus yaitu di surga nantinya. Kemudian Tuhan sudah memilih kita dan yang terakhir adalah dikuduskan. Nah, kita langsung kepada pertanyaan, namun sebelumnya ada komentar Pak yang menarik. Tadi sempat Pendeta Paulus menyampaikan ilustrasi di mana setiap poin tadi sudah ada ilustrasi yang menarik. Yang pertama saya masih ingat tentang cincin, kemudian yang kedua tentang orang yang bergabung di gereja, di mana melihat dapur dan sebagainya, dan yang terakhir tentang rumah sakit. Jadi kalau rekan-rekan yang belum sempat mengikuti dari awal, bisa menyaksikan program kita siaran ini di YouTube dari Bara Digital Ministry. Ini datang dari Helena, dia menyampaikan, terima kasih Pak buat penjelasan. Selama 3 tahun, saya melayani sebagai pengajar di Komsel. Saya sering bergumul karena melihat dapur gereja secara langsung, karena sudah nyemplung maksudnya. Nah ini juga bisa menjadi satu pertanyaan, karena bagaimana sikap kita, artinya ada orang ketika baru bergabung, pastinya ada keraguan, ketakutan, nantinya kalau bergabung, sudah lihat dapur gereja, pindah lagi ke gereja lain karena nggak cocok dan sebagainya. Nah ini kalau dari pengalaman Pendeta Paulus sendiri tentang hal ini, bagaimana Pak menyikapi apa yang disampaikan oleh Helena? Ya, terima kasih pertanyaannya Helena.
Ya, ini memang sesuatu yang menjadi pergumulan beberapa orang ya. Pada waktu bergereja atau bergabung di satu gereja, kita memang harus melihat ajaran daripada gereja itu terlebih dahulu ya. Apakah memang mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan, keselamatan hanya di dalam Kristus dan sebagainya. Kalau di situ ajarannya itu yang primer itu memang sudah benar, tetapi ini masalah orang-orangnya. Ya, kalau kita memang dipanggil Tuhan di situ, artinya diberikan kesempatan di situ, ya jadilah garam. Jadilah kita itu terang di situ ya. Jadi jangan mudah untuk menyerah. Jadi intinya tadi yang saya sebutkan bahwa kita ini umat pilihan yang dipanggil untuk melayani, jangan berpikir hanya untuk diri kita sendiri, enaknya diri kita ya. Tetapi kita itu harus berpikir bagaimana memberkati di sekeliling kita. Nah, jadi pada waktu kalau soal ajaran juga misalnya menyimpang pun, kalau ajaran yang menyimpang bukan yang primer, itu kita juga bisa di situ menjadi berkat gitu ya. Tetapi kalau ini ajarannya sudah primer dan nggak bisa diperbaiki dalam pengertian memang ajarannya itu menentang kealahan Yesus misalnya begitu ya, memang itu lebih baik pindah. Tetapi seringkali yang terjadi itu secara ajaran benar, tapi ini masalah manusianya ya. Dan itu juga yang terjadi pada orang yang saya temuin itu masalah manusianya. Nah, dalam hal itu kita harus berpikir menjadi berkat, mendoakan sedikitnya juga untuk bisa membicarakan dan sebagainya. Jadi jangan cepat-cepat undur. Demikian Pak Tony. Oh, artinya justru kita datang menjadi berkat bukan untuk merusak dan sebagainya. Dan Ya, ini pertanyaan dari Instagram kembali, Pak Paulus dari Martinus ya, Martin Surya. Dia bertanya, Pak Paulus, bagaimana bisa orang Kristen disebut sebagai umat yang kudus, padahal masih berbuat dosa? Ini menyambung ke poin yang ketiga ya Pak, tentang ya betul. khususkan atau Poin yang ketiga ya. Siapa sebenarnya orang Kristen ya? Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Martinus ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang kita ini orang Kristen, siapa sebenarnya kita orang Kristen ya? Bukan hanya pendatang umat pilihan, tetapi juga umat yang dikuduskan. Dan tadi yang keempat juga umat yang taat pada Kristus ya. Nah yang ketiga itu umat yang dikuduskan, itu dalam pengertian kita ini statusnya. Jadi kita pada waktu percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini secara status menjadi umat yang diselamatkan ya. Jadi kita ini sudah dikuduskan itu secara status kita. Nah, secara status tapi secara praktek kita ini memang masih jatuh bangun. Nah, cuma berbedanya begini. Kalau kita memahami kita ini sudah dikuduskan secara status, kita ini jatuh bangun, kita itu belajar taat bukan supaya dikuduskan, bukan. Tetapi justru motivasinya adalah karena kita sudah dikuduskan, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita belajar bersandar pada Tuhan, menunjukkan bahwa kita memang orang yang sudah diselamatkan, sudah dikuduskan. Ya, bukan sebaliknya, kita mau dikuduskan dengan berbuat baik ya, bukan. Itu yang bisa saya jawab ya. Terima kasih, Pak. Nah, ini datang dari Facebook, Pak. Saya langsung tunjukkan dari Tony. Bagaimana dengan mereka yang sudah melayani Tuhan di gereja dan mengaku Kristen, tapi belum memiliki kepastian keselamatan, bahkan ragu akan keselamatan mereka? Ini Ya, mungkin banyak dijumpai, Pak. Ya, betul. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Tony ya. Jadi ini memang kita makanya perlu untuk memberitakan berita Injil itu juga di gereja. Kesalahan gereja ini seringkali kalau Injil itu hanya untuk orang-orang yang belum percaya. Kalau sudah percaya, kita bicara soal karakter yang baik, bagaimana taat saja. Padahal untuk membina karakter yang baik, ketaatan yang benar, itu semua dasarnya harus Injil Kristus. Nah, pada waktu kita berbicara tentang Injil Kristus, kita pasti menyangkut juga tentang kepastian keselamatan. Jadi, untuk bisa supaya orang-orang yang melayani juga memiliki kepastian keselamatan. Nah, ini pentingnya pengajaran baik melalui mimbar gereja, khotbah-khotbah, melalui pemahaman Alkitab, melalui kelompok kecil, bahkan melalui one-to-one relationship. Jadi melalui perbincangan secara pribadi. Kalau itu pelayan Tuhan itu adalah pelayan di kelompok kecil atau persekutuan, pendetanya
itu harus juga bisa tahu kalau memang belum punya kepastian keselamatan untuk bisa dijelaskan, gitu ya. Tapi kalau yang tidak punya kepastian keselamatan pendetanya sendiri, nah ini repot nih memang ya. Dan itu juga bisa terjadi di gereja-gereja tertentu. Makanya jemaat atau pengurus yang memahami Injil dengan benar itu harus menggarami di situ. Ya, tapi ini yang ditanyakan bukan pendetanya tetapi pelayan Tuhan ya. Nah, di situ kita memang harus mendoakan dan mendekati baik melalui persekutuan, melalui mimbar dan juga perorangan untuk bisa dijelaskan gitu. Ya, Pak Tony, saya menjawabnya begitu. Wow. Kita ini banyak komentar, banyak pokok doa juga, Pak. Jadi karena kita live beberapa akun, baik yang ada di Instagram, ada di Facebook, maupun juga ada di YouTube. Jadi kalau saya melihat ini dari berbagai akun ada pokok doa. Dan karena waktu ini merupakan pertanyaan terakhir, saya akan bacakan langsung. Kapan sebenarnya disebut sebagai orang Kristen, Pak, bagi setiap orang? Karena kita tahu kalau dia lahir dari keluarga Kristen, ya pastinya dia punya status. Tapi secara menjelaskan bagaimana bahwa karena banyak orang yang hidupnya pun nggak mencerminkan kekristenan, Pak. Tetapi KTP-nya itu Kristen. Jadi bagaimana juga menyadarkan mereka untuk bisa hidup lebih baik lagi, Pak. Mungkin ya, itu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang sebutan Kristen itu bisa dikenakan kepada semua orang yang mengaku saja percaya kepada Yesus begitu, baik yang sungguh-sungguh genuine, murni dari hatinya maupun yang enggak, pokoknya disebut Kristen gitu kan. Nah, tetapi kita harus tahu yang terpenting sebetulnya diri kita itu bisa tahu kita ini betul-betul Kristen atau tidak. Ya, jadi kalau di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 16, Petrus memakai istilah Kristen itu ada definisinya. Kita ini benar-benar apakah sudah diselamatkan, kita ini dikuduskan betul-betul, ada buahnya taat kepada Kristus atau tidak. Nah, kita harus mengoreksi diri. Betul tidak kita itu mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus betul-betul adalah Tuhan, Allah yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib dan bangkit. Betul tidak ini? Dan kalau kita mengaku itu, betul tidak, melalui buahnya kita ini tahu sebetulnya, yaitu motivasi kita di dalam melayani dan sebagainya. Jadi betul ya, umat Tuhan, orang Kristen itu terdiri dari campuran. Ya. Bahkan sebetulnya ada sebagian besar, kalau Matius 7, 22, 23 dikatakan oleh Tuhan Yesus, sebagian besar di situ itu palsu. Gitu. Makanya kita perlu introspeksi diri, gitu ya. Orang Kristen sejati, pengikut Kristus sejati, itu yang didefinisikan oleh Rasul Petrus di 1 Petrus 1 dan 2 itu. Ya, jadi ini lebih kepada diri kita yang akan tahu diri kita. Dan itu memang dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 dikatakan kita bisa tahu apakah kita betul-betul memiliki hidup kekal, kita betul-betul orang Kristen sejati atau tidak. Jadi perlu introspeksi diri memang. Ya, Pak. Ya, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya, Pak, dari YouTube. Apakah pengertian umat pilihan bisa disamakan dengan umat yang merespon anugerah Tuhan, Pak? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Markong. Jadi sebetulnya umat pilihan itu kita tahu kita umat pilihan atau tidak, yaitu pada waktu kita memang bisa berespon terhadap anugerah Tuhan, yaitu bisa berespon terhadap Yesus Kristus yang telah datang dalam dunia, mati di salib, bangkit kembali, kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu kita bisa terima Tuhan Yesus, kita yakin kita ini umat pilihan, gitu ya. Dan tadi saya tekankan, Petrus mengingatkan sebagai umat pilihan kita dipanggil menjadi berkat bagi orang lain. Itu pengertian untuk kita itu bisa tahu. Tapi kalau pengertian juga yang dibukakan Alkitab, sebetulnya umat pilihan itu sudah ada di dalam pikiran atau rencana Allah yang kekal, gitu ya. Tetapi untuk aktualnya kita tahu, yaitu memang pada waktu kita berespon terhadap anugerah Tuhan, terhadap keselamatan di dalam Kristus. Ya, demikian, Pak.